Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom. Seringkali kita mendengar ada percakapan di luar sana yang menyatakan ada berondong yang lewat. Biasanya ada yang bilang, coba kau lihat di depan itu ada berondong yang lewat. Bahkan dalam diskusi-diskusi yang lain, ada yang bilang di lingkungan ini ada sultan yang baru. Bahkan ada juga yang bilang ternyata tahun lalu dia biasa-biasa saja, tapi sekarang dia sudah menjadi anak sultan. Sultan berondong kemudian sejenis itu adalah respon manusia atas berbagai keinginan yang sering muncul dalam perjalanan meniti karir. Makanya kemudian muncul istilah yang mungkin kita semua pernah dengar, bahwa laki-laki itu selalu mengejar harta, tahta, dan ada beberapa laki-laki suara tidak begitu keras, wanita. Tapi secara pribadi saya keberatan bahwa wanita disamakan dengan harta dan tahta. Kenapa? Harta itu bisa kita dapatkan dengan cara yang tidak halal. Harta kita bisa dapatkan dengan cara-cara yang tidak etis. Tahta pun kita bisa dapatkan dengan cara yang tidak etis. Perempuan tidak bisa didapatkan dengan cara-cara yang tidak etis. Tapi kalau ada perempuan yang mau didapati dengan cara yang tidak etis, itu namanya ada yang bisik-bisik. Harta, tahta, dan perempuan itu selalu diidentikan dengan seorang laki-laki yang meniti karir, dan ketika tiba puncak di karir itu, dia melakukan berbagai hal yang melecehkan perjalanan karir itu sendiri. Secara posisi, saya keberatan dengan menempatkan perempuan seperti harta dan tahta. Perempuan memiliki keunikan, dan keunikan itu mesti dihargai, bukan menjadi sesuatu persoalan. Persoalan kita di teks ini adalah perempuan yang justru menggoda berondong. Istri Potifar ternyata diam-diam memandang Yusuf, wah ada gantengnya ini anak. Kalau istri berarti dia lebih tua, kan Yusuf ini unyu-unyu. Ayat 6 bilang dia masih manis-manis, unyu-unyu, jadi begitu lihat menggemaskan. Nah Yusuf, saya membayangkan dia, istri Potifar gemas karena mungkin masih muda-muda dan dia merasa biasa ji, namanya mama gemas sama anaknya. Tetapi si Potifar, istri Potifar ini ternyata ada memandang dia dengan birahi. Itu yang biasa orang bilang berondong lewat. Bapak Ibu, teks kita hari ini mau mengingatkan kita bahwa perjalanan meniti karir dengan kesuksesan yang Tuhan siapkan bagi kita menghadapi tantangan yang tidak mudah. Sejenak kita melihat perjalanan Yusuf. Pertama kali yang Yusuf alami adalah dia mengalami penolakan dalam keluarganya. Dia mengalami penolakan dan penderitaan. Bayangkan saudara kandungnya sepakat untuk membunuh Yusuf. Dan untung ada satu orang di antara mereka, saudara-saudara kandung itu. Jangan kita bunuh dia, kita masukkan saja ke dalam sumur itu. Dan ketika dimasukkan ke dalam sumur, ada gerakan roh dalam hati seorang teman, seorang saudaranya. Ayo kita bawa dia keluar, kasihan dia. Dan ketika mereka merasa kasihan kepada Yusuf, muncul orang Ismail. Dan ketika orang Ismail itu lewat, mereka bilang, oke, kita jual saja. Dan ketika mereka jual saudara kandungnya, Bapak Ibu, penjualan saudara kandung, bukan ipar, bukan ponaan, bukan apa lagi, cucu, bukan apa, ini kandung, satu darah, lahir dari satu rahim, lahir dari satu keturunan, dijual hanya karena cemburu. Tetapi cara Tuhan memelihara Yusuf. Ketika Yusuf dijual, dua pergumulan psikologi yang dialami oleh Yusuf. Dia ditolak, dijual oleh saudaranya. Ketika orang Ismail mendapatkan Yusuf, orang Ismail tangan pertama tidak menjaga Yusuf, tangan pertama menjual lagi kepada Potifar. Seperti cakar, seperti ikan. Orang beli dari nelayan, kemudian dia datang di cendrawasih, dia jual lagi. Kita tanya, ini baru keluar dari laut, kayak lagu NTT, ikan naik ke pantai, mama-mama bikin rumpu rampa, bapak-bapak minum moke. Kurang apa nikmat hidup di NTT? Kalau bilang nikmat apa kurang hidup di NTT itu baru dikaitkan dengan moke. Artinya
Lanjutkan. Bapak Ibu, Yusuf ini seperti ikan, seperti cakar. Dibeli dari tangan pertama, dijual lagi tangan kedua. Untungnya ketika di tangan kedua, Tuhan, teks kita bilang, ketika dia dijual, Tuhan menyertai Yusuf. Dan ketika Tuhan menyertai Yusuf, Yusuf respon penyertaan Tuhan dengan menunjukkan kualitas kerja. Penekanannya adalah penyertaan Tuhan itu tidak dibiarkan pasif. Penyertaan Tuhan itu direspon secara aktif oleh Yusuf dengan terus menunjukkan kualitas dirinya dengan kesadaran dia adalah budak, dan sebagai budak dia menunjukkan bahwa dia mesti kerja mengikuti apa yang tuannya bilang. Karena itu dia tidak aneh-aneh. Tuannya bilang apa dia kerjakan, bahkan dia berinisiatif. Dia berinisiatif mengerjakan apa yang tuannya mau sampaikan. Dan inisiatif, kerja teladan, keseriusan, ketekunan itu membuahkan hasil. Dan ketika tuannya itu melihat bahwa Yusuf ini bekerja dengan sangat baik, dia diberi kepercayaan. Ketika dia diberi kepercayaan, ini yang orang biasa bilang mendapatkan tahta, mendapatkan kuasa, mendapatkan kewenangan. Karena semua yang ada dalam rumah tangga itu di bawah pengawasan Yusuf. Poin penting yang saya mau sampaikan di sini adalah ketika dia mendapatkan kuasa itu, ketika dia mendapatkan tahta itu, ternyata dia memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan berbagai hal yang luar biasa spektakuler, sehingga keluarga Potifar diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, poin ini mau menyatakan bahwa kehadiran Yusuf menjadi berkat bagi orang lain. Kehadiran Yusuf tidak menjadi malapetaka, bahkan menjadi persoalan bagi orang lain. Kadang kita juga seperti bertolak belakang dari Yusuf, ya. Kadang kita mau hadir di tengah-tengah sebuah komunitas, sebuah persekutuan, tapi kehadiran kita justru menghadirkan persoalan lebih runyam. Orang biasa bilang, lebih baik kau pulang karena kau hadir juga bikin persoalan saja. Sudah bikin persoalan, berkurang teh 1 gelas. Bayangkan kalau sudah berpikir sampai ke situ, itu mengerikan. Itu berarti kehadiran kita tidak membawa berkat apa-apa. Teks kita hari ini mengajarkan kehadiran Yusuf menjadi berkat. Dan bukan hanya berkat bagi Potifar, bagi seisi Mesir. Dan ketika dia menjadi berkat bagi seisi Mesir, Yusuf menempati posisi paling strategis untuk menempatkan apa saja di situ. Makanya kelanjutan cerita ini adalah akan tiba pada kesempatan bagaimana Yusuf memberi pengampunan kepada saudara-saudaranya. Dan melalui pengampunan itu kemudian cikal bakal terbentuknya Israel. Cikal bakal orang-orang Mesir mengenal dan mengerti bahwa Allah Israel itu Allah yang luar biasa. Nah, setelah mendapatkan semua itu, setelah diberikan kesempatan untuk memimpin, berkuasa dan melakukan berbagai terobosan dan menjadi berkat bagi Mesir, ternyata tantangan itu muncul. Tantangan itu datang dari keluarga Potifar sendiri. Dan bukan orang sembarangan, istri Potifar. Potifar itu pejabat. Kita bisa membayangkan pejabat itu. Beberapa waktu lalu kan kita tahun lalu atau 2 tahun lalu kita sering ikuti persidangan siapa itu. Yang tembak orang itu. Sambo. Ya itu. Itu karena ada kuasa dan berbagai hal yang bisa dia lakukan untuk melakukan berbagai tindakan. Dan itu menunjukkan bahwa Potifar, istri Potifar, dia melakukan semua niat jahatnya. Pertama-tama bukan niat birahi dari istri Potifar, bukan. Bukan soal birahi, bukan soal itu. Tapi Potifar, istri Potifar, pertama-tama menganggap rendah, menganggap remeh, menganggap ini budak yang bisa dibeli oleh apapun. Karena itu dia bilang, kau ini anak-anak berondong, sini kau tidur sama saya. Kenapa? Karena istri Potifar dengan posisi, dengan kedudukan, dengan jabatan yang begitu luar biasa dari suaminya, dia menganggap remeh Yusuf ini. Dia menganggap Yusuf itu kecil, tai kuku, tidak ada apa-apanya, budak lagi. Dan ketika menganggap remeh itu, dia merayu Yusuf. Untungnya Yusuf memegang teguh pada penyertaan Tuhan. Yusuf memegang teguh pada apa yang telah Tuhan janjikan kepada bapaknya. Yusuf memegang teguh bahwa sekalipun dia diremehkan, direndahkan hanya karena dia budak di rumah Potifar,
dia punya integritas diri. Bapak Ibu, kadang kita mengalami itu ya. Kadang kita menganggap orang lain itu remeh-temeh, tidak ada artinya. Untungnya kadang kita menganggap orang yang remeh-temeh itu orang itu jaga betul integritas dirinya. Yusuf memberikan sebuah pembelajaran bahwa sekalipun dari segi kedudukan strata sosial dia tidak ada apa-apanya, tapi dia tidak melecehkan harkat dan martabat pribadinya. Kenapa? Karena dia meraih kesuksesan itu tidak mudah. Pertama dijual oleh saudara-saudaranya. Kedua, dia dijual 2 kali oleh orang Ismail. Dan dia menghargai itu dengan sangat baik. Sehingga dia bilang, tidak mungkin saya mengkhianati proses yang sementara saya raih ini. Tidak mungkin saya mengkhianati tuanku yang telah memberikan pekerjaan ini. Poin paling penting di sini adalah, Yusuf mau bilang, tidak mungkin saya mengkhianati orang yang telah memberikan kewenangan begitu luar biasa kepadaku. Tidak mungkin saya melecehkan dan menyenggol Tuhan yang telah memberikan pekerjaan dengan begitu luar biasa. Ini nasihat dan tamparan yang begitu keras bagi kita semua. Karena kadang di depan ia baik, tapi di belakang beda. Makanya beberapa kali saya bilang di sini, di mimbar ini saya bilang, hati-hati dengan besti. Hati-hati cerita semua, tumpahkan semua kepada besti, hati-hati. Kenapa? Hari ini dia besti, besok dia jadi bosti. Hari ini dibilang kita 2 besti, kau cerita saja, jangan mudah percaya. Karena besok atau lusa dia bisa cerita semua itu tanpa difilter. Dan ketika dia cerita semua tanpa difilter, persaudaraan kita, persahabatan kita, kebersamaan kita itu rusak. Hanya gara-gara kita tidak menjaga persaudaraan. Yusuf menunjukkan sebuah kualitas hidup persaudaraan. Yusuf menunjukkan sebuah kualitas hidup menghargai orang yang memberikan tugas pelayanan itu. Dengan menyatakan no. Karena saya punya Tuhan yang menjaga kredibilitas saya, integritas saya, menjaga harga diri saya. Dan Yusuf bilang dengan sangat baik, tidak mungkin saya tidur dengan orang yang telah memberikan segala kemewahan ini kepadaku. Tidak mungkin saya tidur dengan istrinya. Karena tidur dengan istrinya itu sama dengan melecehkan orang yang memberi makan kepada saya. Istilah sederhananya, Yusuf tidak mau bilang dia itu seperti orang yang diberi makan kemudian mengotori piringnya sendiri. Sederhana sekali. Dan Yusuf memberikan sebuah pembelajaran yang sangat-sangat luar biasa. Bahwa dia tidak mau mengotori piring makannya sendiri hanya gara-gara ada kesempatan untuk meniduri istri Potifar. Saya membayangkan bahwa Potifar itu pasti cantik sekali ya. Dan kalau dia cantik dan Yusuf yang lagi naik-naik badan, wah itu pasti luar biasa. Tapi Yusuf luar biasa ya. Bapak Ibu, 2 pesan penting dari teks yang saya mau sampaikan kepada kita adalah, pertama, keberhasilan dalam meraih kesuksesan, dalam karir, dalam tugas pelayanan itu diraih dengan tidak mudah. Diraih dengan merangkak dari nol, perlahan-lahan merangkak naik dan terus menanjak. Ketika tiba pada puncak, hargai perjalanan itu satu persatu. Hargai perjalanan rumah tangga kita dari tangga pertama sampai tangga terakhir. Hargai semua itu. Jangan sampai kita kemudian begitu luar biasa berjalan bersama dengan keluarga kita. Tapi ketika kita berjumpa dengan seseorang dan kita bilang, yang begini saya tidak dapatkan di rumah. Ngeri. Bayangkan baru ketemu dengan seseorang di kafe misalnya. Dan pulang bilang, yang begini saya belum pernah temukan di rumah. Itu mengerikan. Yang ketemu dia di kafe itu, dia tidak menangis bersama kita ketika jabatan kita ditahan. Dia tidak menangis bersama kita ketika anak kita sakit. Kita hanya bertemu ketika dia poles mukanya dengan mentereng dan kita bilang, yang begini saya tidak temukan. Memang yang di rumah tidak mungkin mentereng seperti itu. Kenapa? Karena dia goreng ikan. Bagaimana mau goreng ikan pakai dasi, pakai pakaian seperti datang gereja begini? Tidak mungkin lah. Masa orang goreng ikan, tumis sayur segala macam, pakai luar biasa, mantap ini, mantap. Hanya sekarang memang beda ya, sekarang ini. Kan banyak TikTok begitu. Dia goreng ikan tapi pakai jas, pakai dasi. Halo guys, hari ini bunda di dapur. Halo guys.
Saya curiga yang model begitu pencitraan. Kalau pencitraan itu kadang tempenya gosong, kadang ikan juga hangus. Hargai itu prosesnya. Sesekali jangan bilang tidak apa-apa, gampang, kan orang lain tidak tahu. Betul, orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan tidak pernah tutup mata buat orang yang merusak perjalanan karirnya sendiri. Jangan bilang, kan istriku tidak tahu. Saya ini aman-aman. Aman-aman, tetap sekarang CCTV banyak. Hati-hati kau. Tiba-tiba video call dan dapati, selesai kau itu. Saudara-saudara sekalian, merusak itu gampang. Tapi memperbaikinya butuh waktu. Memperbaiki sesuatu itu, makanya kadang saya malas bertengkar. Kenapa? Bertengkar dengan mahasiswa karena nilai. Gampang bertengkar, tapi membujuk untuk baik itu kan. Apalagi kadang-kadang ada yang meraju sendiri ya. Kita halus selom. Apa selom-selom? Kemarin marah-marah, ini hari selom-selom. Kalau model begitu kan kita butuh strategi untuk meyakinkan dia bahwa kita sudah berubah. Kecuali memang dia punya potensi untuk merusak terus. Hari ini minta maaf, besok bikin ulang lagi, lusa, terus sampai hari Minggu datang dapat berita anugerah. Kalau model begitu bertobat, belajar dari Yusuf, jaga integritas diri. Karena perjalanan menuju puncak karir itu tidak ditentukan oleh orang tapi diri kita dan penyertaan Tuhan. Yang kedua, yang terakhir nih. Yang kedua, kenapa Yusuf begitu dipelihara dan menjadi inspirasi bagi kita sekalian? Dia mampu meresponi penyertaan Tuhan. Banyak di antara kita yang disertai Tuhan dengan luar biasa, tapi tidak mampu meresponi penyertaan Tuhan. Dan semua cerita-cerita tentang Yusuf ini, ketika kita bawa masuk ke dalam tugas pelayanan di dalam gereja, kita diingatkan untuk terus menjaga kualitas pelayanan kita dalam gereja. Kenapa? Gereja itu kadang orang bilang ini kumpulan orang-orang suci dan kudus. Betul, hari Minggu, Senin sampai Sabtu tetap kudus. Tapi kadang juga kudis sedikit. Kenapa ditanya, kenapa bisa begitu? Saya kan masih manusia. Berhenti, bertumpu dan berlindung bahwa saya masih manusia. Sesekali berbuat dosa tidak apa-apa. Berhenti lakukan itu. Karena sekali bilang, saya kan masih manusia, kan lemah. Roh penurut tapi daging lemah. Pakai ayat lagi. Hindari seperti itu. Karena itu strategi setan membawa kita masuk dalam lingkaran setan. Dan ketika kita masuk dalam lingkaran setan, ketika kita tidak punya keberanian untuk keluar dari persekutuan itu, gereja bisa rusak. Kenapa? Karena di dalam gereja kita bisa saling membohongi satu terhadap yang lain. Dan ketika berbohong satu kali, ingat ketika berbohong satu kali, kita akan butuh bohong 2, bohong 3, bohong 4 untuk tutup bohong yang tadi kita sampaikan. Kata kuncinya sederhana, integritas, jujur mengakui bahwa kita telah bersalah. Tapi kalau kita masih beralibi, bercerita bahwa itu dia, kita tidak akan pernah selesai. Tapi kalau berani mengakui bahwa kita salah melangkah, kita salah mengelola, kita salah melakukan berbagai persoalan yang menghadirkan berbagai pergumulan, maka dia akan tuntas. Dan itu butuh apa yang Yesus bilang, kerendahan hati. Paulus bilang itu secara baik dalam Filipi pasal 2 ayat 1-11. Kerendahan diri, pengosongan diri. Bahkan dia tidak menganggap diri sebagai Tuhan. Dia merendahkan diri serendah-rendahnya agar manusia dimuliakan. Amin.